Bayangkan diculik ke dalam permainan dungeon mematikan bersama puluhan orang asing. Dan menemukan bahwa satu-satunya kekuatan Anda adalah kemampuan membuat barang. Bukan bola api, bukan kekuatan super, kerajinan tangan. Dan kemudian bayangkan mesin permainan itu sendiri rusak dan diam-diam melupakan keberadaan Anda. Inilah pertanyaan yang mengalir di bawah seluruh cerita ini. Setiap tahanan lain di dungeon ini terikat oleh aturan. Bersihkan tahap, lewati gerbang, ulangi, atau mati. Jadi apa yang terjadi pada satu-satunya pria yang telah ditandai mati oleh sistem, yang aturannya tidak lagi berlaku untuknya? Di akhir recap ini, Anda akan memahami dengan tepat bagaimana seorang perajin tak berbahaya tanpa kemampuan tempur sama sekali menjadi satu-satunya hal paling menakutkan di sebuah dungeon yang dirancang untuk menggiling manusia menjadi bubur, hanya dengan menolak untuk dihapus. Ini adalah Dungeon Reset. Saya akan memandu Anda melalui seluruh cerita dari awal hingga akhir. Mari kita mulai. Pria kita adalah Jung Da-un, seorang pemuda Korea biasa dengan kehidupan biasa, tepat sampai pagi hari ketika dunia memutuskan bahwa dia tidak lagi berhak memilikinya. Tanpa peringatan, tanpa penjelasan, banyak orang begitu saja dipanggil, dicabut dari kehidupan mereka dan dijatuhkan ke sebuah dungeon bawah tanah yang luas oleh sebuah sistem yang menyapa mereka sebagai pengguna. Sebuah jendela status transparan tergantung di depan masing-masing dari mereka, mencantumkan nama mereka, kesehatan mereka, sebuah pengukur kecil yang aneh disebut Satyeti, kelaparan dengan kata lain, dan satu skill unik yang telah diberikan permainan itu dengan murah hati. Mereka adalah pemain sekarang. Entah mereka setuju atau tidak. Aturan dijelaskan dengan ketidakpedulian ceria dari sesuatu yang telah melakukan ini berkali-kali sebelumnya. Bertahan di tahap, capai gerbang. Lanjut ke berikutnya, gagal, dan dungeon menyimpan mayat Anda. Nah, dalam cerita seperti ini, sang protagonis biasanya membuka jendela statusnya dan menemukan sesuatu yang megah, pedang pahlawan, api naga, kekuatan untuk membengkokkan realitas. Da-un membuka miliknya dan menemukan bahwa skill uniknya adalah crafting. Itu saja. Dia bisa membuat barang, alat, benda sederhana, sesekali pernak-pernik yang berguna, dirakit dengan tangan dari bahan mentah apapun yang bisa dia kumpulkan. Di dungeon yang penuh dengan monster yang bisa merobek isi perut orang dewasa, Jung Da-un telah diberi utilitas tempur seorang hobiis yang memahat sendok. Pengguna lain yang dipanggil menilai dia mencapai kesimpulan yang jelas dan diam-diam menghapusnya. Dia adalah beban mati. Sebuah liability dengan sikap menyenangkan. Jenis pria yang Anda simpan di belakang kelompok dan tidak Anda harapkan untuk bertahan lama. Dan untuk berlaku adil bagi mereka, mereka tidak salah. Da-un tidak bisa bertarung. Dia tahu dia tidak bisa bertarung. Apa yang bisa dia lakukan ternyata adalah berpikir. Dengan sabar, dengan keras kepala, dengan ketekunan tanpa gemerlap seorang pria yang telah memutuskan bahwa menjadi tidak berguna tidak sama dengan tamat. Ingatlah itu. Karena dungeon akan membuat kesalahan administrasi dan ia akan menghabiskan sisa seri ini menyesalinya. Tahap pertama adalah alat mengajar yang brutal. Pengguna yang dipanggil bersatu karena keharusan mencakar jalan mereka melalui monster dan jebakan menuju gerbang yang membawa ke depan. Da-un berusaha sebaik mungkin untuk berguna dari pinggiran, dan kemudian keberuntungannya yang tidak pernah bagus benar-benar habis. Dia jatuh ke dalam jebakan lubang. Itu persis sekonyol dan selital yang terdengar. Sebuah lubang tersembunyi, jatuhan panjang, tempat tidur paku menunggu di dasarnya. Da-un tertusuk, terluka parah, dan sepenuhnya di luar jangkauan kelompok di atas. Mereka tidak dapat mengambilnya tanpa mempertaruhkan diri mereka sendiri. Dan jadi mereka membuat satu-satunya keputusan yang benar-benar pernah ditawarkan dungeon. Mereka meninggalkannya dan terus maju untuk membersihkan bos tahap 1, seekor Earth Golem raksasa, sehingga mereka dapat melewati gerbang. Disinilah mesin melepaskan gigi. Ketika sebuah parti mengalahkan bos suatu tahap dan menyeberang ke tahap berikutnya, permainan menyembuhkan yang selamat dan mereset tahap yang mereka tinggalkan, membersihkannya, mengisi ulang jebakan dan monster, mengatur ulang seluruh arena untuk kelompok sial berikutnya. Reset seharusnya berlaku pada tahap yang telah dibersihkan dan dikosongkan. Tetapi Da-un tidak berada di tahap itu. Dia berada di bawahnya, di dasar lubangnya, secara teknis, di luar batas yang dimaksudkan reset untuk dibersihkan.
Dan sejauh yang menyangkut pembukuan sistem, dia ditinggalkan untuk mati. Jadi ia sudah mengarsipkannya di bawah deceased. Seorang pria hidup dicatat sebagai mati. Duduk di titik buta yang tidak dapat dijangkau riset, sistem dihadapkan dengan kontradiksi yang tidak memiliki aturan. Hanya berhenti memperhitungkannya. Riset menyapu tahap di atas. Daun selamat darinya. Dan ketika debu mengendap, Jung Daun bukan lagi peserta dalam permainan dungeon sama sekali. Dia adalah glitch di dalamnya. Monster yang dia bunuh masih dihitung. Perubahan yang dia buat pada dunia bisa menjadi permanen, bertahan dari riset yang menghapus pekerjaan orang lain. Dia bisa berlama-lama di satu tahap, tanpa batas, grinding, membangun, bereksperimen, sementara dungeon riset di sekitarnya berulang-ulang seperti gelombang yang tidak bisa menyentuh satu batu yang dilupakannya. Pengguna lain hilang, tersapu ke tahap 2 melalui gerbang yang tidak bisa diikuti Daun. Karena gerbang itu untuk peserta yang hidup, dan secara resmi, dia bukan salah satu dari mereka. Dia sendirian. Benar-benar, sepenuhnya sendirian, di dungeon yang meriset tanpa akhir, tanpa kelas kecuali crafting, dan tanpa sekutu kecuali kesabarannya sendiri. Dan jadi pria yang semua orang telah hapus melakukan satu-satunya hal yang tersisa untuknya. Dia mulai bekerja. Ini adalah bagian dari cerita yang mengubah premis cerdas menjadi sesuatu yang benar-benar istimewa. Karena dungeon riset mengerti bahwa sebuah eksploitasi hanya sebagus imajinasi pria yang memegangnya. Skill crafting Dauns bebas dari batasan normal dungeon dan diberi makan oleh pengulangan tanpa henti, mulai tumbuh menjadi sesuatu yang jauh lebih aneh dari sekadar memahat sendok. Dia belajar membuat sandblock, dan kemudian menaikkan level kemampuan itu berkali-kali sampai dia bisa membentuk dan menggerakkan dan memerintahkan pasir. Lalu tanah liat, lalu tanah, lalu batu membengkokkan tanah dungeon itu sendiri sesuai kehendaknya. Seorang perajin tanpa senjata menjadi pria yang bisa mengangkat dinding, menggali terowongan, memahat jebakannya sendiri, dan membentuk kembali arena di sekitar monster yang cukup sial untuk berbagi dengannya. Karena riset tidak lagi mengancamnya, dungeon berhenti menjadi gauntlet dan menjadi laboratorium. Daun bisa mati dalam segala hal kecuali dalam arti resmi. Dia bisa terluka, kelaparan, kelelahan, tetapi dia tidak bisa dihapus, dan tahap mengisi ulang monster untuknya dalam siklus. Jadi dia mengfarmnya secara metodis, secara obsesif. Jendela status yang dulu mengejeknya sekarang bergerak naik dengan setiap kill, dan Daun, sang crafter tak berbahaya, diam-diam menjadi salah satu petarung paling berpengalaman yang pernah dihasilkan dungeon. Bukan melalui bakat, tetapi melalui memiliki satu hal yang tidak diberikan kepada tahanan lain. Waktu, dan sebanyak yang dia inginkan. Fandom melihat ini sekali dan menobatkannya persis seperti apa dia. The Bug. Tetapi, seorang pria tidak bisa grinding dalam kesunyian selamanya. Dan cerita tahu bahwa kesepian adalah jenis jebakannya sendiri. Jadi, ia memberinya teman, dan disinilah dungeon riset menunjukkan selera humornya yang indah dan kering. Daun berteman dengan tupai pemakan tulang kecil yang dia beri nama Pokyu. Makhluk kecil yang absurd yang menjadi teman sejati pertamanya di tempat yang dirancang untuk menolaknya. Dan kemudian ada Rabbit. Rabbit adalah, dari segala hal, seorang dungeon guide, salah satu makhluk administratif sistem itu sendiri, fungsionaris ceria yang dimaksudkan untuk menggiring pengguna yang dipanggil melalui kematian mereka. Tetapi, kelangsungan hidup Dauns telah merusak pekerjaan Rabbit, karena pengguna yang ditugaskannya untuk memandu seharusnya menjadi mayat, dan mayat tidak perlu dipandu. Dijadikan berlebihan oleh glitch yang menyelamatkannya, diberhentikan dari posnya tanpa tempat lain untuk pergi, Rabbit melakukan satu-satunya hal yang masuk akal. Ia mengikuti pria yang mustahil itu dan berjanji setia kepadanya. Karyawan sistem itu sendiri membelot ke bug yang tidak bisa dihapusnya. Ini adalah gambar kecil sempurna dari segala yang dilakukan seri ini. Mesin yang dibangun untuk memproses orang berubah satu bagian pada satu waktu menjadi orang-orangnya sendiri. Tetapi grinding satu tahap bukanlah cerita, dan Daun tidak puas menjadi hantu yang menghantui tahap satu selamanya. Dia ingin keluar, naik dan maju, arah yang sama gerbang membawa semua orang lain. Masalahnya adalah gerbang tidak mengenalinya. Pria yang telah ditandai mati oleh sistem tidak bisa begitu saja berjalan ke tahap berikutnya. Dia harus menemukan jalan lain. Jadi Daun pergi ke tempat yang tidak dimaksudkan dungeon untuknya. Tidak mampu melewati gerbang ke tahap 2 melalui pintu depan, dia melangkah keluar ke alam liar sekitarnya,
Death Mountains, sebuah wilayah buas di luar batas rapi tahap-tahap. Jenis tempat yang dijaga permainan agar tidak diakses karena tidak ada yang di sana dimaksudkan untuk dapat bertahan hidup. Untuk Daun, tentu saja, tidak dimaksudkan untuk dapat bertahan hidup telah menjadi sesuatu yang mendekati spesialisasi pribadi. Dan di gunung-gunung itu, dia menemukan sesuatu yang tidak pernah diiklankan, dungeon, sebuah kuil. Kuil Ertea, sang Dragon of Life. Di dalamnya berdiam roh bernama Alpha, penjaga kuil, dan Alpha melihat manusia yang aneh, keras kepala, dan menentang sistem ini dan melihat bukan glitch untuk diperbaiki, tetapi kandidat. Alpha menunjuk Daun sebagai pengawas kuil dan memberinya skill baru yang diambil dari kekuatan yang jauh lebih tua dan lebih dalam daripada dungeon itu sendiri. Restu seekor naga dianugerahkan kepada satu pria yang cukup bebas untuk menerimanya. Inilah belokan yang telah dibangun seluruh cerita ini. Daun berhenti menjadi sekadar eksploitasi dan mulai menjadi kekuatan. Pria yang didukung oleh Dragon of Life sendiri tumbuh menjadi peran Dragon Apostle. Crafter tak berbahaya yang tidak bisa melewati gerbang sekarang memegang otoritas yang wajib dihormati oleh monster dan manajer dungeon itu sendiri. Dia membawa kekuatan itu maju, tahap demi tahap, di jalan yang tidak pernah dilalui pengguna yang dipanggil lain. Bukan mendaki dungeon seperti yang dirancang untuk didaki, tetapi memutari sekelilingnya, melalui alam liarnya dan dewa-dewanya yang terlupakan. Mengumpulkan kekuatan yang tidak pernah dimaksudkan sistem untuk diberikan. Rihuk, dan yang penting, karena semakin tinggi Daun mendaki, semakin dia belajar bahwa glitch-nya tidak pernah menjadi hal kecil. Sebuah dungeon yang dapat dipatahkan oleh satu crafter yang tertusuk di satu lubang yang terabaikan adalah dungeon dengan cacat di jantungnya. Dan ada kekuatan di atas dan di luar tahap-tahap yang sangat ingin tahu bagaimana cacat itu bekerja dan yang sangat ingin mengendalikannya. Saat Daun mendorong lebih dalam Balau Budiwatilah melalui tahap 4 dan menuju tahap 5 dan seterusnya, cerita menarik kameranya kembali dan dungeon berhenti terlihat seperti permainan kejam dan mulai terlihat seperti wilayah yang diperebutkan. Di satu tahap, Daun dipekerjakan sebagai sedikit lebih dari sekadar buruh, pria yang mustahil direduksi menjadi sepasang tangan yang berguna, dan bahkan di sini secara khas, dia mengubah hinaan itu menjadi leverage, membangun, dan crafting posisinya sampai dia bukan apa-apa selain dapat dibuang. Dan kemudian ancaman sejati tiba, jenis yang tidak pernah ditunjukkan dungeon awal kepada kita. Sosok kuat bernama Babun yang datang bukan untuk membersihkan tahap, tetapi untuk merebutnya. Untuk mengambil dungeon itu sendiri untuk tujuannya sendiri. Inilah saat magang panjang dan aneh Dauns membuahkan hasil. Bukan lagi pria yang bersembunyi di lubang, dia berdiri sebagai Dragon Apostle. Pilihan Ertea dipersenjatai dengan kekuatan kuil dan pengalaman yang diperoleh dengan susah payah dari 1000 riset grinding. Dan dia ditunjuk untuk menangani Babun secara langsung. Crafter yang ditinggalkan kelompok panggilan pertama untuk mati sekarang menjadi orang yang dituju kekuatan hidup dungeon ketika sesuatu tiba yang bahkan mereka tidak dapat tangani. Ini adalah inversi yang diam-diam megah. Dan Seri, untuk kehormatannya, memainkannya sepenuhnya lurus. Tidak ada pidato sombong, tidak ada kekejaman tiba-tiba. Daun menemui ancaman seperti dia menemui semuanya, dengan mengalahkannya dalam berpikir, mengalahkannya dalam membangun, dan menolak, dengan kesabaran yang membuat gila untuk kalah. Dan inilah inti mengapa Dungeon Reset Scrugg berhasil. Premisnya sedikit konyol di atas kertas. Seorang pria menjadi terlalu kuat karena kesalahan file save dan hobi dalam kerajinan tembikar, tetapi eksekusinya tidak pernah memperlakukannya sebagai lelucon atas biaya protagonis. Kekuatan Dauns diperoleh jam demi jam di depan mata. Kita tidak melewatkan pendakian. Kita menyaksikannya memahatnya dari ketiadaan, sendirian, di sebuah lubang, sementara dunia meriset di sekitarnya. Jadi, ketika dia berdiri sebagai apostel, seekor naga melawan pria yang mencoba menaklukkan dungeon, itu tidak terasa seperti punchline. Itu terasa seperti akhir yang tak terelakkan dari balas dendam paling sabar yang pernah diambil terhadap birokrasi. Yang mengangkatnya lebih jauh adalah teman yang dijaganya. Sekarang, Daun bukan lagi bug kesepian di dasar tahap 1. Dia memiliki Pokyu dan pembelot setia Rabbit dan koleksi sekutu dan keanehan yang berkembang yang dikumpulkan di sepanjang jalan yang tidak seharusnya dilalui siapapun. Dungeon membangun mesin untuk mengisolasi dan menggiling manusia yang dipanggil.
dan satu manusia yang dipanggil. Dengan bertahan dari satu kesalahan mesin itu, telah menghabiskan seluruh cerita mengubah bagian-bagiannya, makhluknya, bahkan dewa-dewanya, menjadi sebuah keluarga. Apri, jadi bagaimana cerita crafter paling keras kepala di dunia sebenarnya berakhir? Dungeon Reset menjalankan alurnya sebagai karya lengkap dan percaya diri. 345 bab cerita utama, diikuti oleh 48 bab cerita sampingan sepanjang jalan hingga kesimpulan yang tepat, dan akhir menghormati premis yang dimulainya. Daun tidak pernah meninggalkan hal yang mendefinisikannya. Dia tidak, pada akhirnya, membuang crafter untuk menjadi pendekar pedang generik atau dewa perang yang merenung. Pria yang mengakhiri seri ini dapat dikenali sebagai pria yang sama yang membuka jendela statusnya pada hari pertama, membaca kata crafting, dan memutuskan untuk memanfaatkannya sebaik mungkin. Hanya saja sekarang kesabaran itu telah membawanya ke puncak dungeon yang dibangun. Dari fondasinya, untuk memastikan tidak ada orang seperti dia yang pernah bisa. Bentuk kemenangannya adalah bentuk seluruh perjalanannya. Setiap keunggulan yang dia miliki di akhir, dia rakit dengan tangan. Setiap sekutu yang dia perintah, dia peroleh dengan menjadi, dari segala hal, layak. Kepada rabbit yang berlebihan, kepada tupai yang absurd, kepada orang asing yang pernah meninggalkannya untuk mati, dan dewa-dewa yang mengenali sesuatu dalam dirinya yang tidak pernah bisa dilakukan sistem. Kesalahan besar dungeon adalah mencatat satu pria hidup sebagai mayat. Daun menghabiskan seluruh seri membuktikan bahwa kesalahan itu bukan mayat sama sekali, tetapi seseorang, dan bahwa seseorang diberi cukup waktu dan cukup nyali dapat mengalahkan bangunan kandang apapun yang pernah dirancang untuk menahannya. Itulah trik yang dilakukan Dungeon Reset yang banyak power fantasy gagal lakukan. Ia memberi pahlawannya keuntungan yang sama sekali tidak adil, dan kemudian menghabiskan setiap bab bersikeras bahwa keuntungan itu tidak pernah menjadi intinya. Glitch Reset hanya pernah membelinya waktu. Apa yang dia lakukan dengan waktu itu, kesabaran, kecerdasan, penolakan untuk putus asa di lubang di dasar dunia, itu selalu sepenuhnya Jung Daun. Dungeon Reset bikin Dungeon The Dungeon Recess dimulai sebagai web novel oleh penulis Daul dan menjangkau audiensnya yang paling luas melalui adaptasi manhwa yang diproduksi oleh Ant Studio, diserialisasi di Kakao Page, dan tersedia dalam bahasa Inggris melalui Tapitoon. Seri utama lengkap pada 345 bab, dengan 48 bab cerita sampingan tambahan yang melengkapi dunia. Jika Anda memiliki tempat lembut untuk jenis cerita underdog di mana sang pahlawan menang bukan dengan menjadi yang terkuat, tetapi dengan menjadi yang paling sabar, paling inventif, dan paling sulit untuk disingkirkan, ini adalah salah satu yang paling memuaskan di seluruh genre dungeon survival. Ia lucu di tempat yang ia inginkan, hangat ketika Anda paling tidak mengharapkannya, dan sepenuhnya berkomitmen pada absurditas yang indah dari seorang perajin yang memecahkan permainan kematian dengan penolakan mutlak untuk mati sesuai jadwal. Jika recap ini menahan Anda sampai akhir, subscribe. Manhwa Recap Fall meliput cerita-cerita yang mendefinisikan genre ini, dan Dungeon Reset adalah salah satu underdog survival terbaik yang ditawarkan medium ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode berikutnya.